Selamat datang di channel Bayangan Horor. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang gelap dan penuh misteri, di mana malam menjadi saksi dari ketakutan yang tak terlupakan. Segera subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami yang lain. Di balik gemerlap lampu kota yang tidak pernah tidur, terdapat sebuah jalan kecil di salah satu sudut kota. Barangkali lebih tepat kalau disebut dengan lorong yang gelap. Jalan kecil itu dipadati oleh rumah-rumah kumuh yang berjejer di kiri kanannya. Salah satu penghuni rumah di sana bernama Susan. Tidak ada yang tahu siapa nama sebenarnya. Hanya saja ia memakai nama Susan setelah pindah ke kota ini. Desakan faktor ekonomi yang membuatnya mencari nafkah dengan menjadi seorang pelacur jelas bukan merupakan cita-cita Susan pada awalnya. Tapi kehidupan keras di kota membuatnya harus memilih jalan tersebut. Susan adalah sosok yang dihantui oleh bayang-bayang masa lalunya. Ia memiliki masa kecil dan remaja yang traumatis. Dibesarkan oleh ibunya di suatu desa kecil, sedangkan ayahnya meninggalkan ibunya pada waktu ia masih berada di dalam kandungan. Saat ini, Susan sedang berjuang untuk dapat mengubah nasibnya. Susan sering merenung karena nasibnya tidak kunjung membaik. Keberuntungan belum berpihak padanya, padahal dia telah merendahkan dirinya dengan menjual tubuhnya kepada para lelaki hidung belang. Entah kenapa teman-teman sesama pelacur lainnya lebih banyak mendapatkan pelanggan. Hal itu yang seringkali membuatnya merenung di tempat tinggalnya dalam kesendirian. Suatu malam, Susan bertemu dengan seorang pria misterius. Tidak ada yang istimewa dari pria itu. Tubuhnya sedang, perawakannya seperti pria pada umumnya. Hanya saja, Susan tidak dapat melupakan sorot matanya yang intimidatif. Setelah berbincang beberapa saat, pria itu mengungkapkan dirinya bahwa ia adalah jelmaan iblis. Dia mengetahui semua kondisi dan kesulitan yang dihadapi Susan selama hidupnya. Tentu saja Susan terkejut. Di dalam rasa takut dan terkejut itu, iblis itu menawarkan sebuah perjanjian yang bisa mengubah hidup Susan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Susan akan mendapatkan kekayaan dan kecantikan abadi. Namun sebagai gantinya, setiap malam Jumat di minggu pertama pada setiap bulannya, ia harus menyerahkan seorang pelanggan kepada iblis sebagai tumbal. Awalnya Susan ragu, namun godaan kekayaan dan kecantikan abadi membuatnya menerima perjanjian tersebut. Dalam keputusasaannya, Susan menerima perjanjian tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Setelah menjalani perjanjian itu, Susan mulai menjalani hidupnya yang baru. Dia menjadi semakin kaya dan semakin cantik dari hari ke hari. Namun, semakin Susan menikmati kehidupannya yang baru, semakin jauh pula dia terjerumus ke dalam gelapnya perjanjian dengan iblis. Setiap malam Jumat pada minggu pertama di setiap bulannya, Susan merasa beban moral yang sangat berat saat ia harus memilih satu dari para pelanggannya sebagai tumbal. Susan hanya cukup membubuhi obat tidur pada minuman yang ia sediakan, sehingga korbannya tertidur. Lalu, Susan akan meninggalkan korban tersebut. Tidak lama, korban akan menghilang secara mistis, yang berarti persembahan kepada iblis telah diterima.
Awalnya Susan memilih orang-orang yang tidak berarti baginya. Namun, seiring waktu, iblis semakin menuntut tumbal yang lebih berharga melalui bisikan dalam mimpi Susan. Ketidaknyamanan perjanjian itu semakin terasa ketika Susan jatuh hati pada seorang pelanggan tetapnya yang selalu sopan dan baik terhadapnya. Pelanggan itu bernama Anton. Susan berusaha melindungi Anton dari permintaan iblis. Namun iblis tidak mengenal belas kasihan. Setiap kali Susan menolak memberikan Anton sebagai tumbal, iblis menghukumnya dengan siksaan berupa sakit yang misterius. Susan tidak mampu menggerakkan tubuhnya selama beberapa hari. Ketika malam penyerahan tumbal yang berikutnya tiba, Susan merasa putus asa. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan Anton sebagai tumbal, iblis akan mengambil nyawanya sebagai gantinya. Di saat-saat terakhir sebelum perjanjian itu dipenuhi, Susan memutuskan untuk mengakhiri jebakan kegelapan yang telah mengikatnya. Susan menantang iblis dengan berteriak lantang. Dia menolak memberikan Anton sebagai tumbal. Sebagai gantinya, Susan menawarkan nyawanya sendiri sebagai penghapus hutangnya. Iblis tentu saja menerima tawaran itu dengan senang hati. Langit tiba-tiba gelap dan angin bertiup kencang di tempat itu. Sebelum napas terakhirnya berhembus, Susan melihat cahaya yang bersinar terang di kegelapan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah menyerahkan nyawanya kepada iblis, tindakannya telah membebaskan dirinya dari perjanjian mistis yang jahat. Dengan wajah yang tenang, Susan menutup mata untuk yang terakhir kalinya. Ia mengucapkan selamat tinggal pada kuasa iblis yang telah membelenggunya selama ini. Cahaya terang menghilang, angin pun mereda. Arwah Susan melayang meninggalkan rumah kumuh di lorong jalan yang gelap tadi. Pesan dari cerita ini adalah, berhati-hatilah karena seseorang bisa terjebak dalam iming-iming materi yang bersifat duniawi tanpa memikirkan konsekuensinya. Kembali ke jalan yang benar dapat memutus rantai kesesatan, walaupun terkadang membutuhkan pengorbanan. Saksikan kisah mencekam lainnya di video berikutnya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah seram kami selanjutnya. Periksalah jendela kamar Anda sebelum tidur, karena bayangan horor tak akan pernah berhenti mengintai.